Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dr. Nimade Aditarini, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memulai presentasi student project dari kelompok B1 yang mengangkat topik Streptococcus suis as a zoonosis agent. Sebelumnya, perkenalkan saya Imadi Suradipayana dengan 3 digit NIM terakhir 024. Pada video ini, kami akan membahas pendahuluan, tinjauan pustaka, dan penutup. Saya mulai dari pendahuluan, khususnya latar belakang. Streptococcus suis adalah patogen zoonosis yang utamanya menyerang babi. Namun, bakteri ini juga dapat menyebabkan infeksi serius pada manusia. Bakteri Streptococcus suis merupakan bakteri gram positif yang biasanya menimbulkan berbagai masalah pada babi, seperti pada saluran pernapasan atas, saluran pencernaan, dan organ reproduksi, sehingga babi menjadi reservoir utama untuk infeksi pada manusia. Memahami Streptococcus suis sebagai agen zoonosis sangat penting untuk kesehatan manusia dan juga hewan, mengingat dampaknya signifikan pada industri babi dan potensinya menyebabkan infeksi yang berujung berbagai penyakit pada manusia. Bakteri Streptococcus suis dapat menyebabkan penyakit seperti meningitis, septisemia, dan endokarditis, sehingga zoonosis dari patogen ini sangat mengkhawatirkan bagi individu, khususnya pekerja yang kontak erat dengan babi atau mengkonsumsi produk babi yang terkontaminasi. Kelompok ini memiliki risiko infeksi lebih tinggi terhadap infeksi bakteri Streptococcus suis. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, sebelum perkenalkan nama saya Imade Surandira Napase dengan 3 digit NIM terakhir 108. Di sini saya akan melanjutkan presentasi latar belakang mengenai epidemiologi bakteri Streptococcus suis yang bersifat kompleks dan bervariasi, dengan Asia Tenggara menjadi wilayah di mana infeksi ini merupakan penyebab utama meningitis bakteri pada orang dewasa. Selanjutnya, infeksi pada manusia terutama terjadi pada kelompok berisiko seperti petani, tukang jagal, pekerja rumah potong hewan yang sering terpapar hewan infeksi atau lingkungan yang terkontaminasi. Penularan juga dapat terjadi melalui konsumsi daging babi yang kurang matang atau kontak dengan permukaan yang terkontaminasi, sehingga praktik keamanan pangan yang ketat sangat diperlukan. Virulensi bakteri ini didukung oleh kemampuan menghindari respon imun inang dan pembentukan biofilm yang meningkatkan kelangsungan hidupnya di lingkungan yang tidak bersahabat. Tingginya keragaman genetik Streptococcus suis dengan banyak serotip yang berbeda menyulitkan perkembangan vaksin dan strategi pengobatan karena perlindungan silang antara serotip seringkali terbatas. Selain itu, resistensi antimikroba yang muncul di antara strain Streptococcus suis semakin memperburuk tantangan pengobatan, meningkatkan risiko kegagalan terapi dan morbiditas pada individu yang terinfeksi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Ashifa Dewana Paren dengan 3 digit terakhir 008. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah diberikan oleh teman saya. Streptococcus suis endemik di negara-negara dengan industri peternakan babi yang tinggi seperti China, Vietnam, Thailand, dan negara-negara Eropa. Prevalensi infeksi Streptococcus suis pada manusia terus mengalami peningkatan dengan tingkat prevalensi tertinggi di Asia Tenggara. Hal ini terjadi pada tempat dengan konsumsi daging babi yang tinggi seperti Thailand 36%, Vietnam 30%, dan China 22%. Adapun prevalensi infeksi Streptococcus suis yang terjadi di Thailand dan Vietnam diperkirakan berturut-turut 0,82 dan 0,54 kasus per 100.000 penduduk. Kasus serupa juga ditemukan di China, yakni pada tahun 2005 di provinsi Sichuan, China, sebanyak 215 kasus dengan angka kematian yang tinggi. Selain berpengaruh dalam menginfeksi manusia, dalam segi ekonomi juga memengaruhi ternak babi yang dihasilkan. Meskipun Streptococcus suis merupakan kolonisator normal saluran pernapasan atas babi, nyatanya bakteri ini dapat menyebabkan meningitis, poliartritis, dan kematian akut pada babi, terutama anak babi berusia 5 hingga 10 minggu. Dampaknya adalah tidak hanya mempengaruhi kesehatan ternak, tetapi juga produktivitas peternakan. Industri peternakan harus menanggung beban finansial akibat langkah-langkah pengendalian, manajemen peternakan, dan implementasi biosecurity yang lebih ketat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui Streptococcus suis sebagai agen zoonosis yang dapat menginfeksi manusia dan babi. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya dokter. Perkenalkan, saya Imade Garika Putra dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 014. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa rumusan masalah dalam student project ini. Yang pertama, bagaimana Streptococcus suis menyebabkan infeksi zoonosis.
Kemudian yang kedua, apa dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan peternakan? Dan yang ketiga yaitu, bagaimana langkah pencegahan infeksi Streptococcus suis? Untuk menjawab rumusan-rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penulisan daripada student project ini yang pertama yaitu mengidentifikasi Streptococcus suis sebagai agen zoonosis. Kemudian yang kedua, menganalisis faktor risiko infeksi pada manusia dan hewan. Dan yang ketiga, menyajikan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Chandra Prasanti dengan 3 digit NIM terakhir 010. Untuk manfaat teoritis itu ada 3. Yang pertama, menambah pengetahuan ilmiah tentang Streptococcus suis sebagai agen zoonosis. Yang kedua, menyediakan informasi tentang mekanisme infeksi, faktor risiko, dan dampak Streptococcus suis terhadap kesehatan manusia dan hewan. Serta yang ketiga, memberikan landasan ilmiah untuk penelitian lanjutan mengenai pencegahan dan pengendalian zoonosis. Selanjutnya adalah manfaat praktis, yaitu yang pertama bagi masyarakat, di mana meningkatkan kesadaran akan risiko zoonosis dan pentingnya perilaku higienis, khususnya bagi mereka yang berinteraksi langsung dengan babi atau produk babi. Yang kedua adalah untuk industri peternakan, di mana ini memberikan panduan untuk meningkatkan biosecurity, vaksinasi, dan manajemen peternakan dalam mengurangi risiko infeksi pada hewan. Lalu yang ketiga itu ada bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, di mana ini sebagai acuan untuk menyusun regulasi dan kebijakan dalam pengendalian zoonosis, seperti edukasi masyarakat dan pemantauan peternakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Vandertan Sucita dengan 3 digit NIM terakhir 006. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait faktor risiko dan epidemiologi. Yang pertama ada karakteristik. Nah, jadi Streptococcus suis itu adalah suatu bakteri yang berbentuk kokus dan gram positif ini merupakan agen penyebab meningitis bakterial zoonosis yang paling umum, di mana babi merupakan sumber utama dari infeksi. Nah, Streptococcus suis ini merupakan patogen penting dalam meningitis bakterial yang didapat di masyarakat. Selanjutnya, poin kedua yaitu adalah kelompok berisiko tinggi. Yang pertama ada pekerja peternakan dan tukang daging. Nah, individu yang terlibat dalam peternakan dan pemotongan babi sangat rentan terhadap Streptococcus suis. Kontak langsung dengan babi yang terinfeksi atau produknya merupakan faktor risiko utama untuk infeksi. Selanjutnya adalah poin kedua yaitu konsumen daging mentah. Nah, masakan tradisional Bali itu seringkali mencakup hidangannya yang terbuat dari daging babi mentah atau setengah matang seperti lawar merah yang mengandung darah dan jeroan babi. Nah, konsumsi produk ini telah diidentifikasi sebagai faktor risiko kritis untuk infeksi dari Streptococcus suis yang berkontribusi terhadap kelompok kasus meningitis di wilayah tersebut. Nah, jadi selanjutnya infeksi Streptococcus suis ini sering ditemukan di negara-negara yang memiliki industri peternakan babi yang besar, khususnya di daerah Asia Tenggara karena tingginya tingkat interaksi antara manusia dengan babi yang terinfeksi, yang pada gilirannya meningkatkan risiko penularan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Richard Sebastian Darwis dengan NIM 230251158. Saya akan menjelaskan mengenai prevalensi global dari zoonosis Streptococcus suis. Ini tinggi di wilayah Asia Tenggara, terutama di negara Thailand, Vietnam, dan Indonesia, terutama di daerah Bali. Nah, prevalensi yang tinggi ini disebabkan terutama di negara yang memiliki budaya konsumsi daging babi mentah atau setengah matang. Nah, Streptococcus suis ini dikenal menyebabkan meningitis bakteri. Faktor resiko infeksi ini lebih tinggi di kalangan yang memiliki kontak erat dengan daging babi, khususnya di kalangan pekerja peternakan ataupun yang menghandle daging babi mentah ataupun setengah matang. Kemudian di Indonesia, khususnya di Bali, berdasarkan penelitian dari tahun 2014 sampai 2017, ditemukan 44 dari 71 kasus meningitis akut ini terjadi karena infeksi Streptococcus suis. Dengan prevalensinya tinggi, sekitar 89% pada kalangan laki-laki dengan umur rata-rata 48 tahun. Sebagian besarnya datang dari daerah perkotaan seperti Denpasar, di mana banyak peternakan babi. Kemudian Streptococcus suis ini juga sudah bertanggung jawab atas beberapa wabah infeksi yang signifikan. Yang pertama, pada tahun 2005, wabah ini terjadi di Provinsi Sichuan atau di Tiongkok, mengakibatkan 19 kasus infeksi dan jumlah kematian sebanyak 38 orang. Kemudian yang lebih baru ini pada bulan Maret 2021, terjadi wabah lain di Thailand, di mana ada 19 kasus septikemia dan meningitis yang terjadi setelah adanya upacara Buddha yang menyajikan hidangan daging babi mentah. Nah, apa implikasinya? Ini menggambarkan kebutuhan kritis untuk meningkatkan langkah-langkah biosecurity serta intervensi kesehatan masyarakat untuk mengurangi risiko yang terkait dengan patogen ini pada populasi rentan. Apabila tidak ditangani dengan baik, ini memunculkan masalah lain, yaitu ancaman zoonosis secara global.
Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu definisi dari Streptococcus suis. Sebelumnya perkenalkan Profesor, nama saya Kadang Raditya, NIM 24025111002. Streptococcus suis dari namanya itu artinya Streptococcus yaitu rantai yang pendek. Streptococcus suis merupakan sebuah patogen oportunistik yang artinya saat imun kita rendah maka akan sangat mudah untuk diinfeksi. Habitat alami dari Streptococcus suis yaitu pada saluran pernafasan atas, amandel, dan juga intestinal serta di genital babi. Nah, Streptococcus suis ini terdiri dari 35 serotype yang dimana yang paling sering menginfeksi yaitu dari serotype 2. Baik, mohon izin untuk melanjutkan, dokter. Perkenalkan, saya Niputuni Tapnindari, 3 digit yang terakhir 016. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme infeksi pada manusia dan juga hewan. Streptococcus suis ini adalah bakteri yang dapat menginfeksi manusia dan hewan, khususnya pada babi. Pada hewan, penularan terjadi baik secara horizontal melalui kontak antar hewan yang terinfeksi, maupun secara vertikal dari induk ke anak. Bakteri ini hidup di saluran pernapasan babi dan juga dapat menyebar dengan mudah dalam populasi. Pada manusia, penularan biasanya melalui konsumsi daging babi yang tidak dimasak dengan baik atau melalui kontak langsung dengan babi yang terinfeksi, seperti yang terjadi pada peternak babi. Penularan ini biasanya terjadi melalui luka pada kulit yang terpapar oleh bakteri. Infeksi Streptococcus suis pada manusia bisa menyebabkan septikemia, yang jika tidak ditangani oleh baik, dapat berkembang menjadi infeksi berat seperti meningitis, endokarditis, bahkan kematian. Setelah masuk ke dalam tubuh, bakteri akan menempel pada berbagai sel tubuh, terutama di otak, jantung, dan sendi. Dengan bantuan faktor virulensi seperti protein SSP1 yang memungkinkan bakteri menembus blood-brain barrier. Selain itu, Streptococcus suis juga menghasilkan enzim proteolitik dan toksin yang merusak jaringan tubuh serta meningkatkan permeabilitas dalam pembuluh darah, sehingga memudahkan penyebaran bakteri ini ke seluruh tubuh. Bakteri ini juga mengandung biofilm yang melindungi dari serangan imun dan juga antibiotik, memperburuk infeksi, dan juga mempersulit pengobatan. Gejala infeksi Streptococcus suis pada manusia itu mencakup meningitis, artritis, septikemia, dan hingga shock toksik yang fatal. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Nima DI-nya Sidia Dahayu, 3 digit NIM saya adalah 004. Saya mohon izin untuk melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. 2.4 Dampak terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi. Streptococcus suis adalah patogen zoonosis signifikan yang berdampak besar pada kesehatan masyarakat, terutama di wilayah dengan konsumsi daging babi yang tinggi. Infeksi ini sering menyebabkan meningitis, artritis septik, sepsis, endokarditis, dan endoftalmitis dengan gejala sisa berupa gangguan pendengaran, vertigo, dan kesulitan jalan permanen. Tingkat mortalitasnya berkisar antara 2-20% tergantung diagnosis dan kualitas perawatan. Morbiditasnya juga tinggi, mempengaruhi kualitas hidup pasien dan menimbulkan beban ekonomi akibat biaya perawatan, pemulihan yang lama, dan hilangnya produktivitas. Epidemi suis sering dikaitkan dengan pengolahan daging babi yang tidak higienis dan paparan hewan terinfeksi. Pencegahannya melalui edukasi dan peningkatan standar dari higien itu sendiri. Di sektor peternakan, suis menyebabkan kerugian yang besar, termasuk hambatan pertumbuhan, penurunan kualitas daging, dan kematian hewan. Hewan yang terinfeksi oleh suis sendiri sering ditandai dengan meningitis, seperti bergejala demam, depresi, dan kelumpuhan. Biaya pengobatannya juga tinggi, seperti antibiotik dan vaksin, menambah beban peternak. Dampak jangka panjang mencakup penurunan profitabilitas, penurunan permintaan pasar akibat risiko zoonosis, dan juga ketidakstabilan harga daging babi. Sekian yang dapat saya presentasikan, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan pemaparan materi dokter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Fasa dengan 3 digit terakhir NIM 020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis. Edukasi merupakan langkah penting dalam pencegahan penyakit zoonosis pada manusia. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik hewan peliharaan mengetahui jenis penyakit zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia, dan sebagian besar juga telah menerapkan cara pencegahan penularan penyakit tersebut. Selain itu, screening atau deteksi dini penyakit pencernaan juga dapat membantu masyarakat memperoleh informasi dan melakukan pengobatan serta pencegahan sejak awal. Penggunaan alat pelindung diri atau APD juga penting dalam mencegah penularan penyakit. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan biosecurity yang baik, termasuk penggunaan APD oleh pekerja, dapat membantu mencegah masuk dan keluarnya penyakit dalam suatu peternakan. Pengolahan makanan yang aman juga merupakan langkah pencegahan penting. Penelitian menunjukkan bahwa asam lemak omega 3 dan squalene yang terkandung dalam makanan tertentu dapat membantu mencegah penyakit degeneratif pada manusia.
Vaksinasi babi merupakan langkah penting dalam pengendalian penyakit pada hewan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa vaksinasi dapat menyebabkan penundaan inkubasi virus dalam tubuh hewan terinfeksi sehingga dapat membantu pencegahan penyebaran penyakit. Biosecurity juga merupakan komponen penting dalam pengendalian penyakit pada hewan. Penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan biosecurity yang baik seperti sanitasi peternakan, pengawasan lalu lintas, karantina, dan manajemen peternakan yang memadai dapat membantu mencegah masuknya penyakit ke dalam peternakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih dokter. Baik, mohon izin dokter sebelumnya perkenalkan nama saya Niluh Adenila Chandra Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 012. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibahas oleh rekan-rekan saya. Adapun kesimpulan yang pertama yaitu Streptococcus suis menyebabkan infeksi serius seperti meningitis, septisemia, dan endokarditis pada manusia terutama di wilayah dengan industri peternakan babi besar. Nah, penularan utamanya itu terjadi melalui luka kulit, konsumsi daging mentah, atau kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi. Adapun kesimpulan kedua yaitu infeksi Streptococcus suis berdampak pada signifikan pada produktivitas ternak. Hal ini memicu beban ekonomi akibat kematian tinggi dan langkah pengendalian seperti vaksinasi, resistensi antimikroba, memperburuk upaya pengendalian penyakit. Nah, adapun kesimpulan ketiga yaitu pendekatan One Health yang melibatkan edukasi masyarakat, biosecurity, serta penguatan penelitian vaksin dan kebijakan kesehatan terpadu sangat penting untuk memitigasi resiko infeksi Streptococcus suis pada manusia dan ternak. Sekian, terima kasih. Baik, izin melanjutkan Prof. Perkenalkan saya Igustin Angga Widyadharma dengan 3 digit nomor NIM saya 022. Nah, izin melanjutkan, sebelumnya teman saya sudah menjelaskan mengenai kesimpulan dan juga saya di sini untuk menjelaskan dari sarannya. Untuk saran dari kami itu meningkatkan dari penelitian lebih lanjut tentang vaksin dari Streptococcus suis ini yang menyebabkan meningitis. Yang kedua, ada edukasi kepada masyarakat, terutama kepada komunitas yang berisiko tinggi terpapar oleh bahayanya zoonosis ini. Yang ketiga, kita harus mendorong kerjasama antar sektor kesehatan, yaitu manusia, hewan, dan juga lingkungan untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pencegahan dan juga pengendalian dari zoonosis ini. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih.